sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam terukur kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini sekaligus membaca materi 1. Dan di sisi kanan saya ada saudari Maria Ulfa sebagai pembaca materi 2, dan di sana ada Viko Aletra sebagai dokumentasi. Adapun rangkaian acara dalam presentasi kali ini yaitu 1 pembukaan, 2 pembacaan materi, 3 sesi tanya jawab, dan 4 penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan materi yang akan dimulai dibacakan oleh saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan teori maqasid al-syariah di masa modern. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa maqasid al-syariah itu merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Intinya, maqasid al-syariah itu merupakan sebuah tujuan di dalam hukum Islam. Namun, di sisi lain, sebagian besar dari kita itu masih belum mengetahui bagaimana perkembangan maqasid al-syariah di masa modern. Baik, dimulai dari maqasid al-syariah menurut Muhammad Thohir bin Ashur. Sebelumnya, ada yang tahu siapa itu Muhammad Thohir bin Ashur? Tidak. Para ulama. Ya, benar. Jadi, Muhammad Thohir bin Ashur itu merupakan seorang ulama besar asal Tunisia yang mengkaji ulang maqasid al-syariah. Perjalanan Ibnu Ashur ini dimulai ketika ia mengajar bagi mazhab Maliki karena di Masjid Zaitunah dan perguruan Sodiki. Karena beliau ini merupakan seorang ulama yang bermazhabkan Maliki. Di salah satu kitabnya yang berjudul Maqasid al-Syariah al-Islami, Ibnu Ashur pernah ingin memberikan gagasan mengenai ingin mengubah teori usul fikih dengan teori maqasid al-syariah. Karena baginya maqasid al-syariah itu merupakan suatu ilmu yang independen, dan ia juga pernah mengusung pembahasan mengenai maqasid al-syariah sebagai metode ijtihad yang berdiri sendiri yang dinamakan istidlal al-taqsidi, yang merupakan pengembalian hukum dengan melihat makna dan tujuan. Namun, di beberapa pihak ada yang mempertanyakan gagasan dari Ibnu Ashur ini. Salah satunya itu pertanyaan dari Masyawi. Nah, pertanyaan dari Masyawi ini antara lain, kata Masyawi ini katanya, bukankah usul fikih telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ijtihad dan kaidah-kaidah dalam pengembalian hukum dan juga cara-cara mendefinisikan teks. Dan pertanyaan yang kedua, katanya, apakah tidak cukup pengembangan berbagai kaidah penetapan hukum dan penetapan berbagai masalah yang didasarkan pada prinsip maqasid al-syariah seperti yang dilakukan oleh para ulama terlebih dahulu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ibnu Ashur bahwasannya kata Ibnu Ashur, sebagian besar pembahasan di dalam maqasid al-syariah itu masih dipertentangkan oleh para pengkaji. Dan Ibnu Ashur juga menekankan sebagian masalah di dalam usul fikih yang tidak melihat kepada makna syariah dan tidak melihat kepada tujuan. Di sisi lain, di dalam tulisannya yang berjudul Maqasid al-Syariah al-Islami, di bagian pertama, Ibnu Ashur ini membahas dan menetapkan bahwa adanya maqasid al-syariah di dalam suatu penetapan hukum. Dan Ibnu Ashur ini juga pernah menekankan bahwa alangkah baiknya bagi seorang ahli fikih itu untuk mempelajari maqasid al-syariah ini. Selanjutnya, ia juga membahas akibat dari ketidakpahaman seseorang akan maqasid al-syariah ini. Oleh karena itulah, Ibnu Ashur membagi beberapa cara agar mudah untuk mengetahui maqasid al-syariah ini. Antara lain, itu adalah dengan
Yang selanjutnya itu di bagian yang kedua, di dalam tulisan Ibnu Ashur ini. Nah, Ibnu Ashur ini membahas mengenai maqasid al-syariah secara umum, dan Ibnu Ashur ini menegaskan bahwa maqasid al-syariah itu didasarkan atas fitrah. Nah, apa arti fitrah di sini? Nah, arti fitrah di sini adalah aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk makhluknya dan kemudahan-kemudahan yang baik dan terpuji. Apa makna terpuji di sini? Makna terpuji di sini itu adalah ketika adanya ketetapan syariah yang berimplikasi negatif dan berdampak berbahaya. Oleh karena itulah menjaga fitrah itu merupakan sebuah maqasid. Dan di bagian terakhir Ibnu Ashur ini membahas mengenai masalah-masalah. Dan Ibnu Ashur ini membagi masalah menjadi dua, yaitu masalah ammah dan masalah khusus. Apa itu masalah ammah dan masalah khusus? Ada yang tahu? Jadi masalah ammah itu merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut semua orang. Sedangkan masalah khusus itu kebalikan dari masalah ammah ini, yaitu kemaslahatan khusus yang menyangkut diri sendiri. Baik, itu tadi maqasid al-syariah menurut seorang ulama yang bernama Muhammad Thohir bin Ashur atau sering dipanggil Ibnu Ashur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami yaitu Maria Ulfa. Maria, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan permateri dari saudari Sinta, yaitu mengenai maqasid al-syariah menurut Muhammad Abu Zahra. Yang telah dijelaskan oleh saudari Sinta tadi bahwa maqasid al-syariah itu terbagi menjadi dua kata. Ada yang tahu? Pertama, itu maqasid. Apa sih itu maqasid? Bentuk jamak yang berasal dari maqsud atau sebuah tujuan atau berarti kesengajaan. Apa itu? Dan selanjutnya itu syariah. Apa itu syariah? Syariah itu jalan menuju air atau jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Dalam maqasid al-syariah menurut Muhammad Abu Zahra, Abu Zahra ini bukan orang yang pertama yang membahas maslahat, akan tetapi yang melakukan ulasan yang komprehensif. Ada yang tahu apa sih itu komprehensif? Komprehensif itu adalah mewakili sesuatu yang dilihat dengan kacamata dengan secara luas, bukan berarti kacamata yang biasa kita pakai. Tapi kacamata dengan sesuatu yang dilihat dengan keluasan dan menyeluruh untuk mewakili semua bidang keilmuan, maupun itu kedokteran. Selanjutnya terhadap pendapat para ahli usul fikih, menurutnya syariah Islam hadir dalam rangka beberapa rahmat untuk segenap alam semesta. Selanjutnya itu ada 3 sasaran yang harus dituju. Di antaranya yang pertama, membersihkan manusia agar menjadi sumber kebijakan bagi kelompok dan masyarakat. Gimana itu maksudnya? Pertama itu membersihkan manusia. Kebijakan. Yang benar kewajiban. Kembali gitu ya. Iya. Yang pertama, membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakat, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi masyarakat atau bagi mereka yang bisa dilakukan atau diupayakan dengan menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim manusia, yaitu menjalankan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Gimana? Menegakkan keadilan internal maupun eksternal. Contohnya itu antara mereka dan umat-umat yang lainnya. Maksudnya itu menegakkan keadilan. Ada yang beda berpendapat. Dalam Islam keadilan itu adalah tujuan yang paling tinggi. Kenapa tujuan yang paling tinggi? Karena ia meliputi wilayah dalam Islam keadilan dalam hukum, muamalah, penelitian, sama peradilan. Nah, itu mencakup dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Selanjutnya yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Itu mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum, yaitu pertama, semua ketetapan hukum
itu mengandung muatan yang hakiki, yang sifatnya itu memang benar-benar mutlak hakiki, mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hidup hukum. Yang kedua itu meskipun kemuatan kemaslahatan tersebut tidak nampak di depan orang lain, tetapi itu bisa melihatnya dari mewujudkan kemaslahatan ke semua aspek hukum. Misal contoh, kemaslahatan yang Islam bukan dengan hawa nafsu. Misal kita punya tetangga atau punya kemaslahatan. Tadi kan yang pertama menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Itu kan sama dengan menunjukkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Yang pertama tadi itu peradilan, pembuktian, muamalah, dan juga hukum. Nah, sedangkan yang ketiga ini mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Jadi yang menyangkut tentang hukum, aspek hukum, itulah kemaslahatan dalam semua aspek hukum. 3 sasaran yang dituju itu ialah maqasid al-syariah. Yang terakhir itu bagian C, maqasid al-syariah menurut Abdul Wahab Khalaf. Menurut Khalaf, yang dipakai oleh para ulama usul fikih melalui proses induksi terhadap illah dan hikmah dalam suatu hukum syariah. Kaidah ini juga diterapkan di beberapa nas teks yang menetapkan usul fikih pokok-pokok pesyariatan secara umum maupun universal. Selanjutnya, nah di sini Khalaf itu membagi daruriyat menjadi ada tanda petiknya halaf. Khalaf membagi daruriyat menjadi 5. Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama itu jiwa, yang kedua itu kemaslahatan. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga kekayaan, harta. Akan tetapi ia lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan hif'al-in dibandingkan keturunan hif'al-nas. Akan tetapi inti dari penjagaan kehormatan menurutnya seperti halnya penjagaan terhadap keturunan. Jadi kesimpulan dari maqasid al-syariah ini adalah muamalah atau kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat dan kepentingan umat manusia. Baik, itu tadi paparan materi dari kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini kami membuka satu sesi, yaitu kami batasi 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada saudari Emma Martina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja manfaat yang didapatkan dalam mempelajari maqasid syariah? Apa saja Manfaat ya yang didapatkan dalam mempelajari dalam mempelajari Laki-laki satu. Nah, ya silakan pada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok ya. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang contoh dari kemaslahatan umum dan masalah pasar. Contoh dari kemaslahatan apa? Contoh kan tadi ada jiwa, akal. Oh iya. Contohnya
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Murdiansyah, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Di sini membahas tentang Muqasid al-Syariah. Ya. Dan Muqasid al-Syariah itu kan ada daruriyah. Nah, di daruriyah itu ada terdapat 5 bagian kan. Itu ada ad-din, terus al-nafs, terus al-aql, Iya. al-nas, terus ada al-mal. Dan di materi yang bagian C ini Iya. tentang menurut Abdul Wahab itu dia lebih memilih ke al-ir atau penjagaan terhadap kehormatan. Terus lebih tidak memilih dibandingkan dengan keturunan atau al-nas. Iya. Sedangkan di pembahasan kelompok sebelumnya itu Daruriyah ada 5. ditambahkan kan materi itu daruriyah Iya. itu ada 6, satunya tuh al-irdil. Iya. Terus ditolak al-irdil ini Iya. karena tidak termasuk kategori daruriyah. Iya. Pertanyaannya itu kenapa sih al-irdil ini Heeh. tidak termasuk ke al-aduriyah? Oh, ke dalam yang termasuk ke dalam kelima tadi ya? Iya. Oh, iya. Oh, jadi pertanyaan tadi kenapa? Apa tadi? Kenapa Kenapa? al-irdil Bentar. al-irdil A-I-R-I-L tidak termasuk ke dalam daruriyah. Oh iya. Dia jelaskan kenapa alasannya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada yang bertanya maupun kepada audiens. Di sini kami meminta waktu kurang lebih 10 menitan untuk menjawab, dan kepada audiens sebelum kami menjawab kami harap tenang dan terima kasih. Oke, Sinta tadi ya. Sinta dan Maria. Cinta orang dari. Sinta dari sama Maria. Lupa ya. Bagus ya. Jadi presentasinya bagus, cuma ada sedikit gugup aja. Cuma tadi penulisan ya, penulisan halak, bukan halak. Oke, sama tadi wahab ya, wahab bukan wahab ya. Terus apa ya? Ya, kebajikan yang benar ya, kebajikan. Terus apa lagi? Ya pokoknya bagus, presentasinya bagus. Cuma tadi gua agak khawatir, ini tadi katanya laptop nggak ada ya? Ini. Iya. Jadi mana? Punya siapa? Punya yang kelas. Betul kelas. Untuk Ahmad yang baik. Terima kasih ya. Ya, jadi presentasinya bagus. Jadi tolong yang lain juga seperti itu, nah ya. Gak usah baca lagi, lagi. Kan apa yang kalian tulis itu sudah kalian baca sebelumnya, kalian pahami dan itu disampaikan. Materinya Boleh kalau mau ditambah, boleh ditambahkan. Ya, dikasih contoh. Oke. Kepada saudari Emma, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya tadi, apa saja manfaat yang didapat dalam mempelajari maqasid al-syariah ini? Nah, kalau kita mempelajari maqasid al-syariah ini, kita akan mendapat berbagai manfaat. Salah satunya itu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun spesial. Yang kedua, itu dapat memahami nas-nas syariah secara benar dalam tataran praktek. Dan yang ketiga, membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar. Dan manfaat yang keempat dapat menjadikan rujukan oleh para mujtahid. Dan yang kelima itu dapat membantu mujtahid mentarji hukum yang terkait dengan perubahan manusia. Baik, kepada saudari Emma, apa jawaban tadi bisa dimengerti?
menganjurkan agama kita, kenapa kita yang umat Islam harus tidak memelihara agama kita sendiri? Nah, terus tuh memelihara agama ini tidak cuma hanya membebaskan mereka-mereka yang memburukkan agama itu, tapi kita juga harus menjalankan sholat rukun iman yang rukun Islam, yaitu sholat, haji, puasa. Nah, jadi kan ketika bila mampu kan. Nah, jadi memelihara agamanya tidak hanya melindungi agama kita supaya tidak direndahkan oleh orang lain atau oleh agama kita sendiri, tapi juga dengan sholat, puasa, zakat, beribadah, saling tolong menolong, itulah termasuk juga memelihara agama. Terus yang kedua, akal. Nah, memberi akal, memelihara jiwa. Kita sebagai manusia tidak boleh mengotori jiwa kita. Kita tuh harus selalu berpositif thinking. Gimana sih ketika kita memelihara jiwa kita supaya sehat, tidak aku iri sama mereka, aku benci sama mereka, aku punya dendam, aku punya itu. Nah, itu tidak memelihara jiwa, tidak termasuk dalam kemaslahatan tadi. Sedangkan di sini memelihara jiwa tadi, kita harus membersihkan jiwa kita dari iri, dengki, kejahatan-kejahatan. Nah, yang ketiga itu memelihara akal. Gimana supaya kita bisa memelihara akal? Satu, pertama, tidak boleh kita minum minuman keras. Karena dengan kita minum minuman keras, berarti kita mengotori akal kita. Itu akal kita tidak akan bagus. Contohnya berefek kepada kita kuliah, pembelajaran. Terus juga kita mungkin kayak orang sakit yang gak sembuh-sembuh gitu, karena akal itu sudah rusak, dirusaki oleh minuman keras tadi. Terus selanjutnya, yang terakhir itu memelihara keturunan. Gimana memelihara keturunan yang baik? Kita ajarkan kepada keturunan kita tentang kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan, yang ada dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahwasanya memelihara keturunan kita dengan kebaikan. Yang pertama, mengajarkan sholat, membaca Al-Quran. Kalau cuma memelihara harta, banyak harta, tapi tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak diajarkan rukun-rukun Islam, itu percuma. Karena memelihara keturunan itu ya harus setara dengan yang memelihara akal. Jadi kan kalau misalnya memelihara dengan keturunan, dia pinter, kata ibu tadi dia cantik, dia ganteng, tapi nggak sholat, nggak ngaji, cuman dari luarnya aja gitu, sempurna. Tapi ketika kita sudah nggak di dunia lagi, kan itu nggak bakal jadi apa-apa. Karena yang jadi di pertanyaan di akhirat nanti, yaitulah keturunan yang baik, tentang sholat, dan baca Al-Quran, anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu saja yang akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Iman. Pertanyaannya tadi, kenapa sih al-id tidak termasuk dalam daruriyat dan mengapa Abdul Wahab Kholaf itu lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan atau hifz al-id? Nah, jawabannya menurut Abu Zahra, kan katanya tadi daruriyat itu terbagi menjadi 5, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Nah, mengapa penjagaan kehormatan itu tidak termasuk di dalamnya? Nah, menurut Abu Zahra ini katanya syariat Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta, khususnya manusia. Kan di dalam 5 tadi ada menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan itu menyangkut ke menjaga kehormatan. Karena salah satu
dilakukan adalah dengan pernikahan. Benar kan? Nah, misal seseorang, nauzubillah, seseorang itu tidak menjaga kehormatannya. Dan maaf, saya berbicara seperti ini, misal ada seseorang hamil di luar nikah, itu tidak termasuk kan menjaga kehormatan, dan dia akan memburuk keturunannya. Nah, jadi itulah mengapa menjaga kehormatan itu tidak termasuk ke dalam kelima tadi, karena di sana tadi sudah ada menjaga keturunan, karena sudah berkaitan. Nah itu tadi jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Abdul Wahab tadi menggunakan penjagaan kehormatan yang utama dibanding keturunan? Nah, karena sebelum ke keturunan pasti kita harus dengan penjagaan kehormatan kita dulu dong, ya kan? Nah, misal kalau kita ingin berketurunan baik atau keturunan yang soleh dan solehah, kalau kita tidak menjaga kehormatan kita, bagaimana untuk anak kita kan? Baik, kepada saudara iman, bisa dibuat. Bisa jelas. Terima Oke, gimana Iman? kasih. Jadi sudah termasuk ya, termasuk yang namanya menjaga kehormatan yang pasti menjaga keturunan. Ya, jadi sebelum ada keturunan yang benar tadi. Sesi terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator mewakili kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf kepada para audiens maupun Ibu Melis, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.